Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita pada malam hari ini surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat ke-199, halaman 31 di Quran pojok. Al-Baqarah surat kedua, halaman 31, ayat 199, bagi siapa yang ingin melihatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kita terjemahkan terlebih dulu. Thumma, kemudian, afidu, bertolaklah kamu, min haitsu, dari arah atau dari tempat, afadan nas, bertolaknya orang-orang banyak. Astaghfirullah, dan minta ampunlah atau beristighfarlah kamu semua kepada Allah. Innallaha Ghafurur Rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Demikian kira-kira terjemahnya. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, puncak haji adalah Arafah. Bermula haji itu setelah ihram di miqat, menuju Mina dan bermalam semalam di Mina. Lalu pagi-pagi hari di tanggal 9 Zulhijjah, di waktu duha, berangkat menuju Arafah untuk wukuf. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir di tanggal 9 Zulhijjah sampai nanti terbenamnya matahari. Tanggal 9 Zulhijjah sering juga disebut dengan hari Arafah, karena orang berwukuf di hari itu. Bagi orang-orang yang tidak wukuf di Arafah, disunnahkan puasa, bernamalah dia puasa Arafah. Arafah itu disebut dengan puncak haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Arafah tidak termasuk tanah haram. Dia berada di luar kawasan tanah haram. Berbeda dengan Muzdalifah. Muzdalifah termasuk kawasan tanah haram. Seakan-akan Arafah itu pintu masuk untuk ke tanah haram. Dulu orang-orang jahiliyah, karena mereka merasa anak emas, orang-orang Quraisy, ketika mereka berhaji, meskipun haji mereka tidak lagi sesuai dengan tuntunan, sudah jauh menyimpang, mereka tidak mau berwukuf di Arafah. Alasannya itu bukan tanah haram.
Kami tidak mau wukuf di luar tanah haram. Lalu mereka berwukuf di Muzdalifah. Karena mereka menganggap orang istimewa, orang Quraisy. Turunlah perintah. Afidu, wahai kalian jamaah haji kaum muslimin, bertolaklah. Afidu min haitsu, dari tempat, dari arah mana afadha, bertolak orang-orang banyak. Itu bertolaklah meninggalkan Arafah setelah matahari terbenam menuju Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Setelah di Muzdalifah, pagi-pagi harinya bertolak pula berangkat menuju Mina untuk melempar jumrah. Hari pertama tanggal 10 Zulhijjah dilempar jumrah Aqabah. Hari kedua, ketiga, keempat, 3 jumrah. Jumrah ula, wusta, dan jumrah Aqabah atau kubra. Lalu istaghfirullah, dan meminta ampunlah, memohon ampunlah kamu kepada Allah. Dalam tafsir As-Sa'di kita baca, disebutkan bahwa berdasarkan ayat ini kita sangat disukai, dianjurkan sangat setiap selesai melaksanakan kewajiban, selesai melaksanakan ibadah, amal saleh, ketaatan atau taqarrub kepada Allah, beristighfarlah. Selesai wukuf di Arafah, berangkatlah lalu istighfar. Wukuf itu kan kewajiban haji, ya, fardu haji, rukun haji. Kalau tidak wukuf, tidak sah haji. Setelah itu istighfar, menjadi dalil, ditambah dengan ayat dan hadis-hadis lain bahwa baik itu haji ataupun ibadah-ibadah lain, hendaknya selesai melaksanakan ibadah kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena tidak satupun manusia, siapapun manusianya, sesaleh apapun, setaat apapun, sebanyak apapun ibadahnya, yang sempurna ibadah dilakukannya itu, pasti dalam ibadahnya terdapat di sana sini kelemahan, kekurangan, kekhilafan, kekeliruan. Pokoknya menunjukkan tidak sempurna. Nah, itu makanya disusul dengan minta ampun. Mana-mana ibadah kami, amalan kami, ketaatan kami yang telah kami lakukan, kami minta ampun kepada Engkau, ya Allah, karena ibadah kami tidak sempurna, tidak selesai, tidak beres, ada kekurangan di sana sini. Dan kita tidak disukai merasa pede, merasa ujub, seakan-akan ibadah kita itu utuh, bulat, langsung gol diterima oleh Allah. Itu suatu kesombongan, itu ujub, suatu kebanggaan, seakan-akan kita makhluk yang sempurna, seakan-akan kita manusia yang suci. Fala tuzakku anfusakum, kamu jangan menganggap dirimu suci, bersih, makhluk yang sempurna. Ketika haji selesai, puncak haji menuju Muzdalifah, istighfarlah. Karena
Bagi siapa yang sudah haji terbayang bagaimana situasi wukuf. Di Arafah. Berjubel manusia banyak. Minimal kita semenjak zuhur sampai matahari terbenam berada di situ. Ada saja keluh kesah, ketidaksabaran, atau membuang-buang kesempatan dan waktu, atau malahan ada orang melakukan ibadah, amalan ketika di Arafah itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Bisa berlebih, bisa kurang, bisa terlewatkan atau luput. Cepat susul dengan istighfar. Apakah haji saja? Tidak. Semua ibadah-ibadah yang kita lakukan karena kita manusia biasa, dan manusia biasa-biasa saja, maka tentu ada kelemahan kita, kekurangan kita, apalagi kita punya nafsu dan bisikan setan. Di situ pula lah Nabi menuntunkan kepada kita, di mana beliau setelah salat istighfar 3 kali. Manusia sekaliber Nabi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu apabila beliau selesai salat, istaghfara, beliau beristighfar 3 kali. Kenapa beliau beristighfar? Pas setelah salam, menunjukkan kepada kita, beliau saja sebagai seorang Rasul, Habibullah, Imamul Mursalin, Khatamun Nabiyyin, manusia yang sangat sangat istimewa. Bahkan beliau Allah anugerahi dengan maqam mahmuda. Selesai salat, baru saja salam beliau istighfar. Menunjukkan dalam salat yang kita lakukan itu semenjak takbir sampai salam ada di sana sini kekurangan. Model salat maghrib kita tadilah. Silakan angkat tangan. Siapa di antara kita semenjak takbir sampai salam tadi salatnya utuh, bulat betul? Angkat tangan kalau ada. Itu Pak Kiai yang orang yang paling saleh nampaknya sini. Kalau tidak ada di antara kita, termasuk saya dan saya termasuk, yang sempurna salat kita, ada saja kekurangannya, ingatan melayang, tidak khusyuk, atau bacaannya kadang-kadang tidak selesai, atau kaifiatnya kurang mantap, segala macam. Susulah cepat-cepat dengan istighfar. Astagfirullah. Jadi kenapa kita beristighfar setelah selesai salat? Itu salat kita tidak beres. Memang ada di antara kaum muslimin jamaah itu yang memang salatnya sudah paling betul barangkali. Habis salat itu langsung saja dia mencuduh keluar. Assalamualaikum langsung keluar. Kenapa? Ya, dia sudah mantap, sudah paling nyunnah mungkin.
setidak-tidaknya duduklah sebentar membaca astagfirullah. Jangan lebih pula daripada Rasulullah. Beliau Rasulullah saja sambil menghadap kiblat membaca istaghfara thalathan. Beliau beristighfar 3 kali, kemudian baru beliau membaca Allahumma antas salamu minkas salam, dan seterusnya. Beliau Rasulullah. Apakah salah beliau? Siapa yang berani menuduh beliau salah? Apakah salat beliau tidak khusyuk? Nah, beranikah kita menuduh beliau tidak khusyuk salat? Tapi itu namanya ketawaduan beliau. Beliau sangat rendah hati. Merasa kurang. Sekaligus mengajari kita bahwa memang harus begitulah. Dua ini bisa dijadikan dalil atau pegangan. Apabila kita selesai melaksanakan suatu ibadah, kita istighfar. Kenapa istighfar? Ya, ibadah yang kita lakukan itu kurang. Kurang beres, kurang selesai, kurang sempurna, kurang mengikuti sunnah Nabi, atau kurang paham. Itu Nabi imam. Beliau jadi imam. Habis salat berimam, berjamaah, beliau imam. Yang paling banyak salah itu kan imam. Kenapa? Dia akan menanggung salat jamaahnya. Al-imamu dhamin. Imam itu kan penjamin, penanggung jawab. Jangan sembarang saja jadi imam, dan jangan mau jadi imam kalau tidak beres. Paling kurang bacanya fasih, itu bacaan. Yang kedua, paham apa yang dibaca. Yang ketiga, mengerti kita kaifiat salat, karena kita memimpin orang. Ya. Jangan hanya asal-asal. Saya pernah bilang dulu kepada di suatu tempat, tanpa menyebut tempat, salat itu bukan latihan, bukan untuk uji coba. Kalau ingin latihan salat, latihan jadi imam, jangan ketika salat. Karena salat itu serius, sungguh-sungguh. Di luar salat lah, di luar waktu salat, suruh dia jadi imam, kita pantau di belakang, kita dengar, kita simak, kita betul. Karena imam itu pemimpin. Apalagi imam yang tidak disenangi jemaah, tidak naik sejengkal ke atas, ya? Tidak naik sejengkal ke atas. Jadi beliau Rasulullah SAW selesai salat, beliau langsung istighfar. Posisi beliau ketika itu jadi imam. Apakah salat beliau tidak beres? Masa tidak beres salat beliau? Cuman mengajari imam-imam. Ananda semua ini saling pak ni. Ananda semua, ananda akan jadi imam. Tapi belajarlah jadi imam. Pelajari kaifiat salat. Pelajari apa-apa yang mesti harus diketahui imam. Namanya adab imam. Jangan hanya diandalkan hafal ayat lalu suara bagus, jangan. Karena menjadi imam itu bukan hanya ayat, dia juga punya kaifiat. Salat itu kan aqwal wa af'al. Salat itu juga berupa ucapan dan perbuatan-perbuatan. Jadi minimal salat itu 3. Syarat, rukun, kaifiat, adab 4. Syarat sebelum, rukun yang kita kerjakan itu. Kaifiat, tata cara, adab, di situ nilainya adab.
Iya, ustaz-ustaz kita yang ada di sini, yang imam berganti-ganti, ya belajarlah. Bukan ustaz, calon ustaz. Guru kita ada, bahagia kita ada. Simakkan beliau apakah sudah pas bacaannya. Karena ini ibadah. Ini ibadah. Ibadahnya bukan tanggung-tanggung salat. Salat itu imaduddin. Salat itu istimewanya langsung Rasulullah yang menerima tanpa Jibril. Ibadah-ibadah lain diterima kewajibannya oleh Rasulullah melalui Jibril, tapi yang salat tidak. Tinggi istimewa salat. Untuk itu serius salat. Biarlah dicubanya jadi imam, jangan coba jadi imam. Sama nak jadi imam, jangan coba-coba. Kalau lah pas, lah mantap, maju ke depan. Sama yang azan, dia suruh anak-anak azan, gara-gara. Dia nak beraja anak-anak azan. Kalau beraja anak ketika azan, azan itu kalimah-kalimah yang ditakuti oleh setan. Kalimat takbir, kalimat syahadatain, kalimat ajakan kepada Allah, kalimat seruan kepada kemenangan, dan kalimat tahlil. Tidak boleh sembarang orang. Di Nabi dipilih orang jadi azan. Jadi kalau anak ini bukan latihan azan itu, latihlah anak ini itu pandai mantap azan sudah bagus, sudah azan. Tapi kalau masih latihan jangan keseleo nanti. Ya, para mahasiswa ya, anda kan jadi imam. Jadi imam kan? Maka perbaiki bacaan. Apa syarat-syarat jadi imam? Siapa yang layak, yang pantas, yang patut jadi imam? Dan apa yang mesti dilakukan imam? Kenapa? Kalau imam yang salah, makmum tidak menanggung salahnya. Tapi kalau makmum yang salah, ditanggung imam. Berbeda. Kalau salat itu kata guru-guru kita subsidi, mana yang kurang disubsidi yang lain. Itu pula salat jamaah hebatnya. Kekurangannya lain ditambal, bukan kekurangan rukun. Kekurangan sedikit-sedikit ditambal. Sehingga jamaah itu saling melengkapi. Tapi imam tidak bisa. Imam tidak bisa. Semenjak awal salat sudah jelas itu. Awal salat, apa yang mesti lakukannya dulu, belajar ini. Nabi setelah salat beristighfar. Imam juga beristighfar kita. Kenapa? Kita banyak kekeliruan kita yang harus kita istighfarkan. Kembali kita ke pangkal kaji kita. Summa afidu. Bertolak, berangkat, meninggalkan Arafah. Kemudian istighfar disuruh. Itu menunjukkan haji kamu pun tidak juga sempurna. Tidak sempurna kan? Istighfarlah. Dalam surat Al-Muzammil ayat terakhir juga istighfar disuruh. Al-Muzammil surat ke-73. Di ujung-ujung ayat disuruh kita minta ampun. Apa? Setelah salat malam. Salat malam. Salat Muzammil itu. Ujung ayatnya, siapa yang dapat ayatnya bagus. Ujung ayatnya, surat ke-73. Begitu kesannya, kita baca ujung saja. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah ayat atau surah dalam salat itu, mana yang gampang, yang mudah, yang ringan. Aqimus salat, dirikanlah salat atau zakat, tunaikan zakat. Aqridullah qardan hasanah, pinjamkanlah kepada Allah dengan pinjam baik, itu bersedekahlah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, apapun yang kamu lakukan daripada kebaikan-kebaikan pasti untuk dirimu sendiri juga balasannya, ganjarannya. Engkau atau kamu akan mendapati ganjaran insyaallah. Wa khairan wa a'zamu ajra. Dianya
yang paling besar, yang paling baik balasannya. Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Wastaghfirullah, dan minta ampunlah engkau kepada Allah. Ini letak posisi minta, letak posisi disuruh minta ampun setelah menunaikan ibadat-ibadat. Bacalah dalam salat itu ayat-ayat yang gampang, yang pendek, yang mudah. Tunaikan salat, dirikan salat, tunaikan zakat, berinfak, bersedekahlah, bantulah orang lain. Kemudian di ujungnya beristighfarlah kamu kepada Allah. Ini juga dalil menunjukkan aneka macam ibadah-ibadah ini kita iring istighfar, karena kita tidak sempurna. Tidak sempurna. Ini yang ditakutkan oleh hamba-hamba Allah pilihan, yang dicemaskan, yang dikhawatirkan oleh hamba-hamba Allah. Apa yang mereka cemaskan atau apa yang mereka khawatirkan oleh hamba-hamba Allah? Siapa hamba Allah? Para nabi, para rasul, dan orang-orang yang mengikuti umat beliau itu. Mereka itu contohnya dalam surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Surat ke-23 Al-Mu'minun ayat 60, sebelah kiri di atas sekali. Dan orang-orang yang yu'tuna, mereka memberikan apa yang mereka berikan, ma'atau, melaksanakan apa yang mereka laksanakan, memperbuat apa yang telah mereka perbuat, melakukan apa yang telah mereka lakukan berupa ibadah, amal saleh, ketaatan, takarub kepada Allah. Wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka gentar, penuh ketakutan. Kan bertanya Aisyah, ya Rasulullah, apa yang mereka takutkan? Apa yang mereka cemaskan, yang mereka gentarkan? Apakah mereka mencuri, berzina, minum-minum? Jawab Rasulullah, tidak. Tidak. Mereka salat, mereka puasa, mereka bersedekah. Lalu apa yang mereka takutkan? Yang mereka takutkan, yang mereka cemaskan, jangan-jangan ibadah mereka, amal saleh mereka, ketaatan mereka itu tidak diterima oleh Allah. Karena mereka sadar ada kekurangan di sana sini, ada kelemahan di sana sini, ada hal-hal yang menunjukkan ketidaksempurnaan. Ini takut mereka jangan-jangan tidak diterima. Begitu kondisi kita, sehingga cepat meminta ampun, astagfirullah. Ini karena kita penggal ayatnya, ya ayat ke-60. Ini kan ciri-ciri hamba Allah. Ciri-ciri hamba-hamba Allah itu hamba-hamba Allah yang merasa diri banyak kelemahan, kekurangan di sana sini, meskipun telah beribadah, beramal saleh, berbuat ketaatan, tapi mereka tetap takut. Nah, dalam surat Sajadah kita putar, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfau wa tama'ah. Itu takut. Mereka salat sunat malam hari dan mereka berdoa kepada Allah, kepada Tuhan mereka dalam keadaan khaufan, takut. Apa yang mereka takutkan? Di antara sekian yang mereka takutkan, antara lain ibadah mereka, amal mereka jangan-jangan tidak diterima. Tapi di samping takut juga tamak, harap diterima. Itu kondisi. Hal yang sama Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Al-Baqarah
ayat 127. Ketika Nabi Ibrahim dengan putra beliau Ismail telah selesai meninggikan pondasi Ka'bah atas perintah Allah. Karena pondasi Ka'bah itu hilang ditelan banjir Nabi Nuh. Itu sebuah riwayat menyatakan demikian, wallahu a'lam. Di zaman Nabi Ibrahim, Allah perintahlah Nabi Ibrahim meninggikan pondasinya lagi ke atas. Yarfa, tinggi meninggikan al-qawaid, pondasi ke atas. Setelah selesai, bapak dan anak Ibrahim dan Ismail dibantu oleh Jibril melaksanakan itu. Apa kata beliau? Rabbana taqabbal minna. Al-Baqarah 127 ya. Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah. Nah, dalam tafsirnya kita lihat kenapa Nabi Ibrahim begitu. Beliau cemas, khawatir, jangan-jangan apa yang beliau lakukan, apa yang telah beliau perbuat atas perintah Allah, jangan-jangan khawatir, cemas, beliau tidak terima, ditolak, tidak Allah redai. Kan meninggikan pondasi Ka'bah itu Allah yang perintah. Allah perintah, telah beliau laksanakan. Lalu beliau, ya Allah terimalah. Kenapa begitu? Beliau cemas. Kita baca dalam kitab namanya Syarhud Du'a. Kitab Syarhud Du'a. Juga dalam tafsir Ibnu Katsir pun dijelaskan hal yang sama. Beliau cemas. Nabi Ibrahim, bapak para nabi itu. Nabi Muhammad cicitnya. Terkenal ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu memillah abikum Ibrahim. Ajaran bapakmu Ibrahim. Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah, Khalilur Rahman, teman Allah yang Maha Pengasih. Begitu istimewa kedudukan beliau sampai setiap orang salat pasti disebut nama beliau di samping Nabi Muhammad kan. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta la Ibrahim. Beliau yang sebegitu beliau meminta, ya Allah terimalah. Kenapa begitu? Beliau cemas, takut, khawatir ditolak, tidak terima. Di situ nampak di kita ini siapa, posisi kita, kedudukan kita dibanding dengan nabi-nabi yang mulia, Rasulullah yang mulia, siapa kita? Untuk itu jangan kita ujub, jangan terlalu pede, terlalu percaya diri seakan-akan ibadah kita sudah sempurna. Jangan menambah satu dosa lagi. Itu orang Yahudi itu yang seperti itu. Orang Yahudi. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Apakah ya Muhammad engkau tidak merasa aneh, tidak merasa heran kepada orang-orang yang menganggap diri mereka suci? Suci kan sempurna. Siapa itu? Yahudi. Yahudi menganggap diri mereka adalah orang yang paling suci. Nahnu abna'ullah. Kami ini anak-anak pilihan Allah. Itu kata Yahudi. Dan tidak satu pun yang layak masuk surga melainkan Yahudi. La yadkhulul jannah illa man kana hudan. Tidak ada yang patut pantas masuk surga melainkan orang Yahudi. Jadi mereka begitu-betul menganggap diri mereka anak pilihan, anak suci. Rasul-rasul di kalangan mereka, Allah telah tinggikan mereka, macam-macamlah klaim mereka. Alam tara, apakah engkau tidak heran dan tidak aneh ya Muhammad melihat perangai orang-orang Yahudi itu? Jadi orang-orang Yahudi lah yang menganggap diri mereka manusia paling sempurna.
Sampai sekarang. Nah, orang Palestina dianggapnya tidak manusia. Tidak manusia katanya. Kubur aja hidup-hidup. Itu watak itu. Balillah yuzaki ma yasha. Allah lah yang akan mensucikan dari dosa-dosa, kesalahan, kekurangan siapa saja yang Allah kehendaki. Dan kita tidak suci. Fala tuzakku anfusakum. Kalian jangan menganggap diri kalian suci, bersih. Tidak. Kita kotor, dilumari berbagai macam kekurangan, kesalahan, kekeliruan, dosa-dosa, pelanggaran, maksiat, kedurhakaan dan segala macam. Dilumari. Nanti Allah akan bersihkan. Allah sucikan. Siapa yang Allah kehendaki. Maka kita, dasar kaji tadi, kita, karena kita manusia yang level kita dibanding dengan nabi-nabi, rasul-rasul, para wali-wali Allah, para orang saleh-saleh, entah di mana mesti kita, tentu kita lebih patut untuk beristighfar, banyak-banyak beristighfar meskipun sesudah beribadah. Karena godaan setan terhebat ketika kita beribadah. Awak sedang di masjid kini kok digoda setan, minta digoda setan di rumah. Kita yang sedang ni musaji kah? Bertahan kita duduk sudah mugari. Tidak keluar. Berarti tidak mampu setan goda. Orang keluar, ya tidak dalam lah. Orang keluar. Ini godaan setan, rayuan setan, bujukan setan, bisikan kita ketika kita sedang beribadah lebih tinggi. Lebih salat. Ada nanti namanya setan spesial namanya khanzab atau khinzab. Khanzab atau khinzab. Khanun zaihba khanzab atau khinzab. Spesialis setan yang mengganggu, membisik-bisikan kepada seseorang sedang salat sehingga melayang-layang kemana-mana. Kadang-kadang lama. Ada pula setan spesial menyeruak di sela-sela saf. Makanya kita jarang. Orang yang tidak mau merapatkan saf berarti dia sudah berhasil ditangkap setan. Itu terlalu banyak kelemahan kita, kekurangan kita, kekhilafan kita dalam salat. Itu makanya kita astagfirullah langsung. Tapi astagfirullah itu dengan penuh kesadaran, dengan pemahaman. Kita ingat tadi salat saya begini, tadi begini, astagfirullah. Jadi istighfar yang kita ucapkan dengan penuh pemahaman dan kesadaran bahwa kita tidak luput daripada salah dan dosa, kilu dan khilaf. Astagfirullah, bacalah astagfirullah habis salat. Begitu juga setelah melaksanakan ibadah-ibadah lain, tetap kita beristighfar dan iringi dengan Rabbana taqabbal minna. Sudah minta ampun, ya Allah, bagaimanapun jua terimalah. Bagaimanapun jua terimalah. Di mana salah, khilaf, kekurangan kami, ampuni dosa kami. Lalu ibadah kami mohon diterima. Gabungkan keduanya. Pas gaji kita orang azan mata terkantuk wala penik wangi pulang loh. Jadi selesai kerja. Semoga berfaedah untuk saya dan kita semua. Pesan kepada anak-anak kita, para mahasiswa, jangan tersinggung pula. Sungguh-sungguhlah belajar. Anda nanti akan menjadi orang gadang, orang siak, orang saleh. Menjadi imam. Itu suatu posisi yang tinggi. Posisi yang bikin cemburu dan dengki semua makhluk nanti di hari kiamat. Pasti jadi imam.
Cuman ingat, kita jadi imam itu kita akan menanggung-jawabi sebuah salat. Untuk itu belajar lagi bagaimana mestinya kaifiat salat, tata cara salat. Di samping bacaannya juga lengkapi ilmu kita, hal-hal di seputar yang berkaitan dengan salat, masalah zikir, masalah doa dan segala macam. Karena ananda sudah bertekad untuk jadi itu. Masuk ke adi itu kan sudah tekad. Jadi siapapun yang masuk adi berarti dia sudah berazam untuk menjadi imam, menjadi juru dakwah. Maka mantap-mantapkan, dalam-dalamkan. Jangan lupa permantap nahu saraf, bekal. Tidak bisa tidak nahu saraf, di samping bacaan hafalannya. Saya yakin anak-anak adi suaranya bagus-bagus, azannya bagus, imamnya bagus, orangnya juga bagus. Cuma tidak dorong ke neti lah toh. Itu lah masalahnya. Sentalai ya. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.